Apa ada hubungan janin dan ayah yang terjadi di luar nikah setelah berumur 1 bulan sang ayah menikahi ibunya? Oh, kalau bini hamil nikah anaknya tak diakui nasabnya, walau sebulan, walau 2 bulan, walau 6 bulan, walau 7 bulan. Apa salahnya mencoblos sebelum hari H? Anak-anak pula yang senyum macam paham. Pokoknya baru diakui nasab awak kalau hamil sesudah akad. Kalau sebelum akad tak diakui. Sebelum akad curi start itu tak bisa. Apakah ayah dan ibu yang melakukan hubungan yang tak halal ini akan mendapatkan hukuman dera 100 kali di akhirat karena di negeri ini tak menjalankan syariat Islam? Ya, di akhirat dapat dia. Kalau dia taubat Pak Ustaz, wallahu alam. Tapi yang jelas tak dapat hukuman di dunia, di akhirat dapat. Makanya yang sudah pernah berzina, jangan pede betul mau masuk surga. Singgah transit. Banyak-banyak aja berdoa. Astagfirullahaladzim. Sembahyang surat taubat. Balik dari sini mandi taubat. Mandi taubat. Hidupkan keran air. Habis itu mandi taubat. Kalau mati lampu, sungai saya dulu. Belakang Pak. Belakang. Tojun. Habis itu sembahyang surat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu banyak-banyak istighfar. Jam-jam 2 malam nanti astagfirullah. Apa banget ini? Ingat mantan. Melayang batu giling. Ustaz, bagaimana jika istri tak menurut kata suami padahal itu kebaikan dirinya dan minta doa anak supaya masih dikandung jadi ulama? Nanti di akhir majelis kita doakan anak-anak kita jadi penghafal Quran, anak-anak kita menjadi pejuang agama Allah fisabilillah, dan anak-anak kita mati husnul khatimah. Bagaimana Pak Ustaz istri yang tak menurut kata suami? Berarti dulu tak jelas nih. Makanya kalian yang lajang-lajang, yang belum nikah, saya nasihatkan dari awal tuh harus jelas MOU-nya, Memorandum of Understanding between me and you. Jelas. Jangan asik-asik pacaran tak tentu arah. Sudah nikah barulah, Ustaz, kalau saya pindah, suami saya pindah, saya ikut suami atau tetap di Pekanbaru? Loh, ikut suami lah, tapi orang tua saya melarang saya pindah. Mana yang saya ikut? Orang tua apa suami? Kenapa kau bicara sekarang? Dulu kenapa tak dibahas sebelum nikah? Itulah kau usah lupa kan. Asal pergi cerita tentang mie ayam, lontong sayur. Memangnya nikah itu mie ayam sama lontong sayur? Maka harus jelas itu pembicaraannya. Nah, akhirnya, setelah nikah dia tak patuh kan? Saking kan tak patuhnya, tulisan pun kata ini tanda orang bini tak patuh. Kan kasihan kita. Mudah-mudahan kalian anak-anakku dapat bini yang patuh. Saya siswa SD kelas 5. Berani anak Ustaz. Saya mau nanya sama Pak Ustaz, bagaimana cara cepat ngapal Quran? Sekarang hafalan saya baru surat Al-Mursalat. Jadi saya mau cepat menghafal Al-Quran agar jadi hafiz Quran. Masya Allah. Yang pertama, sesudah anakku hafalnya 1 halaman aja anak. 1 halaman aja, jangan banyak-banyak, 1 halaman. Hafal, sesudah hafal 1 halaman, nanti dibaca dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waktu tahiyatul masjid baca rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah, nanti qobliyah baca lagi setengah, ba'diyah baca lagi, dibaca terus. Nah, begitu dulu kami ngapal. Tapi hafalan ini jangan sampai dirusak. Yang bisa merusak hafalan itu perempuan tak menutup aurat. Makanya jangan kau pergi ke mall, dihafal setengah, hilang 1 lembar. Balik min. Ustaz kok tahu? Ustaz begitu. Mana? Asal 2 kali naik pesawat hilang. Menengok lutut-lutut pramugari. Itulah susahnya waktu.
Saya kerja di Dialer sebagai sales. Kerja kami mencari konsumen untuk kredit. Apakah saya masuk bagian dosa riba, Pak Ustaz? Ya. Maka segeralah engkau resign dari situ. Kemana kami cari kerja? Ini Lakri Roti. Lakri Roti, ada tak peluang saya dari sales motor ke sales roti? Lebih enak sales roti lagi. Karena awak membawa roti kan, potong rotinya Pak. Roti kalau sales motor apa ya? Sales roti ini tak ada mudaratnya, paling-paling berjamur. Malah kadang makin berjamur makin mahal. Coba tengok pizza yang pakai jamur, makin mahal. Kami waktu makan kami pizza ke jamur, kawan mau bertengok, semangat. Kata kamu tak bisa, kok lah expire lah. Kok Ustaz tahu, kok lah berjamur. Nah, jadi saudaraku, kalau bisa kau resign. Tak bisa resign Pak Ustaz, tempat kerja belum ada. Boleh, maka engkau pakai hukum darurat. Darurat bahasa Arabnya darurat, bahasa Inggrisnya emergency. Kalau awak emergency, pilihan antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Malu nyobik babi. Makan babi. Yang suami babi di masjid ke Pak Ustaz, makan ada sensor, tidak boleh makan babi boleh, sementara dapat pisang, ambil babi tadi, colek-colek pakai kicap. Beko kalau lah datang kawan awak membawa pisang, Ustaz, kalau ada pisang, enggak, lama babi kalau jangan, pindahlah awak ke pisang. Nah, paham kan? Paham. Nanti datang kawan nawari kerja, sales di mana? Ayo pindah ini, sales ini lebih halal. Gajinya berapa? Sini 3 juta. Oh, di sini 5. Jangan. Karena 5 dia babi, ini 3 pisang. Saya melahirkan sehari mau Ramadan. Esok Ramadan, ininya melahirkan anak. Dan itu tidak bisa di-request. Tidak bisa. Kadang anak itu sengaja diminta supaya lahir Ramadan. Namanya lah disiapkan. Muhammad Ramadan, Siti Ramadan. Lahir bulan Sya'ban. Ya. Jadi puasa saya plong 1 bulan. Tahun berikutnya juga belum bisa puasa. Jadi puasa saya 2 Ramadan. Apakah harus diganti dengan puasa Pak Ustaz? Ya. Jadi yang bola mau tanya mak, dulu masuk hamil dalam kandungan emak berapa hari puasa tinggal? Masa waang disiko 30 hari. Sesudah kalau 30 hari. Tahun yang kedua 30 hari. Jadi untuk seorang anak awak orang laki-laki yang perkasa dan tegap dan berotot, untuk kita, emak kita tak puasa 90 hari. Pernahkah kau tanya ibumu? Kalau belum balik dari sini kan? Kalau nyala mati Pak Ustadznya ditanya. Kalau meninggal tanya, cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, senangkan hatinya. 90 hari dia tak puasa, jangan kau lawan. Saya kan udah menengok anak-anak melawan orang tua. Langsung nampak saya, mak ini kan saya kata, sini. Kau kalau dulu cekik kayaknya mati kau. Jangan buat melawan orang tua. Paling tak suka saya melawan orang tua. Hormati ibumu, ummuka, ibumu, ummuka. Sorga di bawah tapak kaki babysitter. Dek banyak amak-amak kini meninggalkan anak sama babysitter. Jadi berpindah kini surga itu di tapak kaki security. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu catat saja, catat. Anak pertama 30 hari, menyusukan 30 hari. Tahun kedua 30 hari. Tahun ketiga adiknya pula muncul. Catat. Nah, jadi orang tua saya suruh ganti pondok. Gantinya tiap hari Isnin, Kamis. Isnin, Kamis. Isnin, Kamis. Maka niat qadha. Aku niat puasa qadha hari Senin.
dapat 3 otomatis qadha lunas sehari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Sya'ban. Ibu-ibu ganti. Oh, 90 hari itu banyak Pak Ustaz. Setahun lunas. Setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. Seboleh bulan 88 hari tambah 2 hari 90 hari setahun. Jadi kalau anaknya 5 tahun lunas. Niat. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, mati bu. Ustaz kalau nyebut mati janganlah ke ibu, mati bapak. Janganlah ke bapak, mati saya. Ada yang mau ngasih contoh, mati saya, ada utang puasa saya, maka ahli waris saya melaksanakan puasa. Sepakat sampai mazhab tentang masalah ini. Begitu kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Gantikan puasa. Berdosakah kami yang membawa anak ke masjid sedangkan dia berlari-lari dalam masjid tersebut sehingga jamaah tak konsen? Anak yang dibawa ke masjid itu mumayyiz. Yang paling kecil sobi, 3 tahun ke bawah, 4 tahun ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9 mumayyiz tapi belum akil balik. 10 sudah mimpi amrad, sudah balik tapi baru tumbuh janggut, bulu-bulu. Mumayyiz, sobi mumayyiz. Yang bisa dibawa tuh mumayyiz. Kok mumayyiz? Mumayyiz. Kalau sobi tak bisa. Sobi itu awak gini kan, ha? Awak lu gitu kan. Kamu mau kali begitu kan? Tak bisa. Tapi kalau Eko, Eko mau dong. Tuh, maka yang anak-anak 3, 2 itu jangan dibawa. Eko dibawa lah anak umur 3 tahun, diletakkan di samping apa? Aku awak takbiratul ihram, minyak pun belajar. Insyaallah. Apa? Kok kacamatanya di bawah? Asal anak tu lewat, ayo gitu ya. Fokus kita. Sudah sembahyang, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wahang gitu. Bukan istighfar. Bolehkah berwuduk di kamar mandi sedang kamar mandi itu ada WC-nya? Berwuduk boleh. Apa pula asal jangan air WC itu diwuduk. Iko kan ada baknya, Iko WC Iko ada bak. Tapi air bak kau yakin kalau bisa bak awak itu 2 kulah. 2 kulah itu berapa Pak Ustaz? 60 cm, 60 cm. Ulang ketek-ketek itu khawatir awak masuk air najis. Apalagi mencret, ngelumpek itu. Maka elok. Nanda boleh itu bukan berwudu menyebut nama Allah. Yang belum ambil ayat Bismillah boleh, bahkan ada WC. Tak jadi. Lalu niatnya di mana? Di dalam hati. Di dalam boleh. Tapi kalau keran air di luar itu WC boleh tak. Saya ingin sekali berhijrah, tapi entah kenapa hati saya ini tak ikhlas melihat mantan kekasih saya dengan orang lain. Saya ingin pendapat Tuan Guru tentang ini. Berarti hatimu belum bisa berpindah ke lain. Maka aku sarankan engkau cepat-cepatlah mencari pengganti. Tidak. Nanti kalau kau sudah dapat pengganti, maka mantan-mantan ini akan hilang dengan sendiri. Cobalah. Nanti tidak juga, kita cari sekali lagi. Insya Allah. Jangan simpan nomornya, delete. Jangan simpan gambarnya, bakar. Hadiah-hadiah dulu yang dia kasih, campakkan. Buang semua kenang-kenangan. Supaya jangan kau mengingat lagi mantan-mantan. Buang. Doa, ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar jangan mengingat dia yang gitu. Habis itu kau cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000.
Tapi dia dulu Pak Ustaz kata-katanya lembut, kolam bulan, kolam bintang, setengah nafasku pergi. Tahankanlah. Jadi apa judul lagumu? Kutunggu janda. Masih lumayan. Iko menunggu janda, yang Iko beranak ampek dengan tiju. La ilaha illallah. Enggak tahu ya anak ampek. Lisui dah. Apa hukum anak perempuan tak disunat Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i bersunat anak perempuan wajib. Ambo memakai mazhab Syafi'i. Maka anak kemanakan keluarga kalau datang sunat. Tapi dokter-dokter, bidan-bidan, perawat tidak mau menyunat karena perintah dari PBB, United Nations, tak boleh lagi disunat kata dia, karena melanggar hak asasi manusia. Ini kalau tak disunat libido seksualnya tinggi, makanannya perangsang, tontonannya merangsang, pergaulannya bebas, libidonya naik. Ini untuk merusak. Makanya nak perempuan sunat. Adapun yang dulu kecil belum bersunat, sekarang sudah berapa tahun, kalau menurut bidan tak bisa lagi, khawatir pendarahan, bleeding, mati, jangan. Yang sudah lalu-lalu apa boleh buat. Tapi yang sedang hamil punya anak perempuan nanti sunat. Anak Pak Ustaz, anak saya laki-laki. Tapi keponakan saya suruh sunat. Bolehkah kita bersedekah tapi mengharapkan imbalan yang lebih dari Allah? Bolehlah. Allah yang nyuruh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100 sebiji, tumbuh 7, tumbuh 100. Nah, jadi kita bersedekah niatnya ditambah, ya Allah, yang 2000 perak kemarin jadilah 2 juta ya Allah. Kata malaikat, ini kusentil aja orang. Kata Allah, jangan dulu. Mudah-mudahan sesudah ini mau dia menambah agak bertambah lagi. Tak mustahil Allah menambah. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Banyak-banyak sedekah. Dari petugas pembela Tuan Guru Abdul Somad. Bisa juga. Tanya cik Tuan Guru. Kalau imam sholat lupa jumlah rakaat, diingatkan dek makmum, apakah masih perlu sujud sahwi? Yuk, deknya lupa. Ingatkan makmum, sujud sahwi. Makmum masbuk 1 rakaat semangat subuh. Apakah ketika menggenapkan rakaat masih perlu baca doa qunut subuh? Kalau nyoba mazhab Syafi'i, yuk. Iko imam, iko makmum. Masuk makmum, imam rakaat kedua. Imam rakaat kedua, si makmum masbuk rakaat 1. Waktu imam salam, makmum tagak balik, maka si makmum rakaat ke-2, maka dia tetap berqunut. Allahumma adina fi man hadait. Kawan dan duduk, kamu tahu? Wah, Allah berqunut ni. Qunut dah, qunut dah. Rakaat kedua. Dan rakaat pertama tadi waktu mengikut imam. Sesudah imam bersalam, maka makmum rakaat ke-2. Rakaat kedua dalam mazhab Syafi'i berqunut. Kami di Makkah tak ada berqunut Pak Ustaz. Madinah tak ada berqunut. Makkah Madinah itu mazhab Hambali. Sejak bila Makkah itu bermazhab Hambali Pak Ustaz? Raja sekarang namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz berkuasa di Makkah Madinah tahun 1924. Sebelum itu Makkah itu dikuasai oleh mazhab Syafi'i. Imam besarnya
namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, orang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah jadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, bermazhab Syafi'i. Murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi orang Jawa dari Jombang, Jawa Timur. Jenenge sapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Itulah maka uang NU itu berkunut subuh. Murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ada satu dari Medan, Sumatera Utara, Melayu Delhi dia, namanya Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum murid-murid yang mendirikan Ormas Al-Wasliyah. Itulah maka uang Al-Wasliyah itu berkunut subuh. Salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini balik ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren disebut Inyak Canduang. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan Ormas Inyak Canduang sama Inyak Jaho Baduo, membuat ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah maka Perti itu berkunut. Pak, sok mantap juga Ustaz. Pada sholat wajib sebaiknya sok dibuat beberapa sok ke belakang atau dipenuhkan memanjang ke samping. Penuhkan ke samping. Tidak boleh membuat sok baru sebelum penuh ke samping. Maka imam mesti tengok. Luruskan sok. Nah, sok kedua. Penuh. Nah, boleh dia. Memasang sok. Dah penuh semua baru. Luruskan sok, matikan hati. Luruskan sok, simpan batu cincin. Supaya makmum jangan terganggu makmum. Saya seorang, mohon maaf Pak Ustadz, di luar pembahasan. Itu saudaranya di luar pembahasan. Saya sering dinas di luar negeri. Oh, ini pasti orang besar ini. Yang mayoritas non-muslim, sulit mencari masjid musola. Juga waktu kerja bisa dibilang seharian perjalanan. Biasanya saya dinas selama 10 hari. Bolehkah saya menjamak sholat saya selama berada di sana sampai hari, sampai malam? Tidak ikut perjalanan safar. 4 hari 4 malam. Kalau saya besok berangkat pagi, besok hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sisanya maka sudah terhitung mukim. 4 hari 4 malam boleh jamak qasar. Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 3, Isya 2. Mohon penjelasan jamak seperti apa saja yang pernah dilakukan Rasulullah. Dalam perjalanan seperti apa saja kita boleh menjamak. Perjalanan yang tidak maksiat, maka laksanakan jamak qasar. Kalau mau jamak saja zuhur 4, asar 4 digabung. Zuhur ditarik ke asar jamak takhir, asar ditarik ke zuhur jamak takdim. Tapi kalau mau dua-dua maka jamak qasar namanya. Bagaimana kalau para koruptor ditelanjangi dan diarak di jalan? Ini tidak betul, karena telanjang itu menampakkan aurat mughallazah, maka aurat tak boleh ditengok. Memandikan jenazah pun ditutup, maka tidak membenarkan. Jadi koruptor itu cocoknya apa? Dimiskinkan. Koruptor itu dimiskinkan. Hitung berapa tahun dia koruptor, ambil gajinya, kemudian diberikan hukuman. Hukuman koruptor itu apa? Takzir. Kalau pencuri potong tangan, kalau pezina dirajam, kalau sudah menikah perbatas sampai mati. Kalau belum menikah campur 100 kali. Tapi kalau koruptor ada dalam Quran? Tak ada. Kalau hukumannya tak ada dalam Quran, maka musyawarahlah alim ulama. Nah, ini cocoknya dia apa? Tiba-tiba ada ulama telanjangi aja. Jadi bukan ulama itu. Ulama gak akal. Tak betul telanjang. Dimiskinkan. Diambil duitnya. Karena kalau di penjara korupsi 6 miliar. Penjara 6 bulan. Oh banyak nanti yang mau. Sebulan berarti 1 miliar gaji dia. Apakah puasa almarhum bapak bisa dikodok oleh anak? Bukan bisa, wajib. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa,
sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti. Jika niat puasa anak tersebut mengqadha puasa ayah selama dia hidup serta qadha puasanya, apakah amalan puasa itu sampai? Sampai lah. Kalau tak sampai kan disuruh Nabi. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Buka kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Hah? Oh, ini banyak ini. Ini terakhir nanti. Ini macam cerpen Pak. Ini kita selesaikan dulu nih. Ustaz, apa hukumnya sutroh dalam sholat? Kau tempat sujud dipasang tongkat atau tombak atau pedang. Itu namanya sutroh. Sutroh ini gunanya untuk apa? Supaya orang jangan lalu antara kita dengan tempat sujud. Tapi kalau dia lewat di muka setelah sutroh, tak apa-apa. Yang pula ke sini aja. Kalau ada orang lewat ini mana? Kita halang. Kalau dia lewat juga, faktulhu kata Nabi, bunuh dia. Bapak punya pistol, tembak. Kalau mati, yang mau tahu dia. Betul. Tapi kalau awak lah mengaji, kadang awak kan nak mengaji, awak ikut, ini salamnya, Ustaz sehat. Awak bilang ini salam. Itu pentingnya sutroh. Nah, apa hukum membuat sutroh? Maka kata Syekh Albani wajib. So kalau ada ustaz-ustaz mengatakan buat sutroh wajib, sutroh wajib, itu dia pakai pendapat Syekh Albani. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Bas sunnah muakkad. Baca buku Abdul Somad 99 tanya jawab salat. Download gratis di Play Store. Saking kendak adanya kote. Ustaz, kalau pajang foto di rumah boleh enggak? Ini menyindir ini. Foto ndak sama patung. Patung itu dicetak, diukir, dibentuk, dipahat, menyerupai Allah menciptakan makhluk. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Maka tak boleh yudahi, menyerupai Allah. Tak boleh menyerupai Allah. Maka foto tak sama dengan patung. Begitu kata Syekh Bahyat Al-Muti'i Mufti Mesir. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Maka foto tak apa-apa. Tapi jangan bapak pajang foto ibu waktu dulu belum berjilbab pakai rok mini. Letakkan di ruang tamu, nanti datang kawan cantik juga bini kau ya. Jangan foto. Tapi foto ibu pun ramai-ramai. Ini waktu pengajian boleh, tak masalah. Patung tak boleh. Tapi di rumahnya ada patung, malam ini juga campakkan. Sayanglah Pak Ustaz, ini patung keramik kami beli di pasar bawah. Mahal nih Pak Ustaz. Gambar apa? Gambar gajah. Belalainya aja simpan. Boleh kalau sepotong boleh. Rumah yang ada patungnya tak dimasuki malaikat. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Ustaz, bagaimana seharusnya sikap seorang anak terhadap ibu tiri yang hanya peduli terhadap ayah dan suaminya dan hanya mementingkan harta saja? Inilah namanya sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, tapi bila ayah pergi ku dihina dan dicaci. Ada lagunya kan? Saya dulu kalau dengar lagu itu menangis saya sedih. Apa ada dulu film anak tiri yang disiksa oleh ibunya dulu waktu saya kecil. Oh, hai ibu-ibu tiri. Kita buat dulu video pendek untuk ibu tiri. Hai ibu-ibu tiri. Dulu kau menikah dengan bapaknya, kau harus terima dia satu paket. Jangan kau terima bapaknya saja, anaknya kau biarkan. Maka sesungguhnya kau tidak cinta kepada anaknya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Ingat, kau pun juga akan mati dan kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan ke ibu itu.
Langsung pergi ributin. Ustaz, ada tak ayat hadis yang menyatakan melaknat wanita pergi ke kuburan? Ada. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Tapi hadis itu jangan dibaca tanpa dipahami maknanya menurut ulama. Kenapa dilarang perempuan ziarah kubur? Yang pertama, karena perempuan itu kalau sudah ziarah kubur kehilangan kesadaran, emosi. Abang, digoncang-goncangnya batu nisan. Abang, kenapa kau tinggalkan kami, pusaka tak banyak? Kenapa dilarang perempuan zawaratul kubur? Itu zawarat sirat mubalaghah, artinya dia over ziarah ke kubur, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ditengok tiap-tiap hari, maka tak boleh. Tapi kalau ziarah kubur itu tujuannya 3 boleh. Pertama, tuzakkirukum bil maut, mengingat mati. 2, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. 3, turikul qulub, melembutkan hati, boleh. Bahkan ada perempuan yang tiap hari mesti dibawa ke ziarah kubur. Siapa itu? Perempuan yang hobi shopping ke mall. Nah, itu bagus dibawa. Tas kulit sampai 1 lemari, mukena sampai 7 biji. Hari Senin warna kuning, hari Selasa warna hijau, warna biru. Nah, ini mesti sering-sering dibawa ke ziarah kubur. Sering bawa, itu udah kayak jembatan. Ustaz, saya sudah 2 tahun mengontrak rumah. Saya ingin beli rumah cash, belum cukup. Tapi kalau mau kredit bank takut riba. Gimana solusinya? Datanglah ke Bank Syariah Mandiri. Datanglah ke BRI Syariah. Datanglah ke Bank Riau Kepri Syariah. Nanti akadnya namanya murabahah, permodalan. Nah, boleh. Jikalau saya kerja memborong perumahan milik BTN itu apakah riba, Pak Ustaz? Tolong penjelasannya, Pak Ustaz. Jadi, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu, yang dikasih makan riba, wa katibahu, pegawai pencatatnya, wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Ini yang langsung. Adapun yang tak langsung, contoh ibu bapak jual makanan. Jual makanan. Ibu jual nasi, tiba-tiba datang pegawai bank beli nasi. Bu, beli nasi sebungkus ibu. Tidak, duit kau duit riba, tak diterima. Oh, itu tak ada urusan. Ibu, yang penting ibu jual nasi. Siapapun yang membeli, perampok datang, lebih jual lagi. Tak ada urusan. Bapak jual semen, datang orang riba. Pak, beli semen 10 sak. Enggak, duit kau tak diterima. Ini duit riba. Kalau 1 truk, Pak, 1 truk boleh. Jadi kalau yang tak langsung gitu tak ada urusan. Tapi kalau langsung baru. Ustaz, apa boleh orang mudah meninggal dihajikan? Boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan saudaramu? Iya. Mana dia? Dia sudah mati. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudaramu. Itulah dalil boleh menghajikan orang mati. Jangan sebut mati lah Pak Ustaz. Meninggal. Ustaz ini kasar sekali lah. Iyalah, kau boleh lembut. Bagaimana menghadapi orang tua kita yang lagi emosi dan kita lawan? Karena perkataannya sudah, tapi dia tetap berdosa kita Pak Ustaz. Jangan kau lawan. Orang tua yang tolong. Orang tua itu tidak lagi macam dulu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Matanya sudah mulai kurang, telinganya sudah mulai kurang, hatinya sudah mulai kurang, pikirannya sudah mulai kurang. Nah, orang tuanya bilang, apapun kata dia, jurusnya diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Janganlah. Tak tahan saya lagi Pak Ustaz, ambil airport. Janganlah. Nanti kau menyesal. Tak satu tak dua saya menengok orang melawan orang tua menyesal. Setelah orang tua itu meninggal, mencakar dinding. Itulah dulu lawan. Kalau nak mati nyesal kan?
Kayak kalau udah nengok orang tuanya meninggal baru menyesal, mau saya antukkan aja kepalanya gitu. Saya pernah dengar di pengajian katanya orang yang terlahir sudah beragama Islam. Kalau orang lahir itu Islam, kapan dia bersyahadat? Syarat Islam bersyahadat ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Anak itu belum bisa dikasih, anak itu menangis, mau makan menangis, terkencing menangis, mau nangis. Gimana dia bersyahadat? Rupanya dia dulu bersyahadat sebelum ada lidah. Waktu di alam roh. Wa in a'adha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mengambil saksi di alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada lidah, belum ada tulang, belum ada darah, belum ada daging. Waktu itu semua bayi bersaksi, semua janin bersaksi. Apa katanya? Bala syahidna. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukan aku Tuhan kamu? Semua menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Nah, makanya anak-anak yang lahir itu semuanya sudah Islam. Tapi ada yang dibesarkan oleh Konghucu, jadi Konghucu lah dia. Dibesarkan oleh Katolik, jadi Katolik lah dia. Dibesarkan. Tapi ada pula yang masuk ke rahim orang Batak, Tapanuli Utara. Tapi akhirnya dia mencari, dan dia masuk Islam. Jadi ustadz, itulah dia ustadz Nabawan. Masuk ke dalam perut orang Cina, jadi Cina lah dia. Hanya cincai. Tapi kemudian dia mencari, akhirnya dia masuk Islam dan jadi ustadz. Itulah dia ustadz Felix Xiao. Mereka ini perjuangannya luar biasa. Mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Abdul Somad tak ada perjuangannya. Emaknya Islam, ayahnya Islam. Oh, jadi ustaz bukan mu'alaf? Tidak. Lingkungannya Islam. Mereka ini jual. Saya malu kalau kumpul, saya jumpa kemarin Ustaz Nababan waktu ceramah di Cibubur. Jumpa Ustaz Nababan. Ini Ustaz Nababan, Pak Ustaz. Insya-Allah. Ustaz Felix Xiao. Kita ini tak ada apa-apanya. Mereka perjuangannya luar biasa. Apa hukum suami yang tahu istrinya selingkuh? Apa hukumnya suami yang tak tahu istrinya sering selingkuh? Demikian juga istri yang tahu suaminya selingkuh. Berarti keluarga selingkuh lah. Nama bininya Sophia, nama selingkuhannya Sepia. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada cemburunya. Pak, bini bapak saya tengok dibawa orang. Biar aja udah lama aku tahu. Kawan yang udah set. Kami udah sepakat kok. Aku selingkuh, dia selingkuh. Kamu selingkuh. Itu keluarga setan. Pak RT, Pak RW harus menyelamatkan, harus diusir. Ustaz, anak-anak saya semuanya sudah besar-besar, sudah sarjana, sudah masing-masing sudah punya jabatan. Saya ini tidak sarjana. Anak selalu meremehkan saya dan selalu melawan kepada saya. Kalau saya ngomong selalu tidak, mereka tidak mendengarkan. Saya selalu menangis, Pak Ustaz. Apakah anak-anak ini berdosa? Anak-anak ini berdosa karena ibu tak mendidik dengan baik. Anak ini berdosa, tapi tak semuanya dosa dia. Anak itu kurang ajar kan orang tua tak mengajar. Itulah yang dikatakan Datuk Tenas Effendi almarhum, tangan menunjuk, mulut mengajar. Tunjuk, ajar. Aku ni mak kau. Kalau kau dulu tak ada, kau tak ada. Kalau dulu aku tak susukan kau sudah mati dulu, mati makan cacing tanah. Hormat kepada aku. Makanya kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tua, itu anak salah setting, salah ajar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah tua terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ini anak-anak ini kenapa mereka mendengar ceramah mengantuk-ngantuk mereka? Karena orang tuanya menyuruh, kau nanti pergi ke masjid dengar ceramah Ustaz Somad, duduk muka, jangan balik sebelum, biarkan ya dia. Tak apa-apa. Tuh, jadi anak-anak ibu ini durhaka, tapi juga ibu bapak dulu kenapa dia tak diajar dengan baik, kenapa dia tak dididik dengan baik.
Kita tak boleh meremehkan orang tua kita, walaupun dia tak sekolah, karena kita berutang budi sama dia. Andai kau gendong emakmu itu dengan duitmu yang banyak itu, wahai doktor, wahai master, wahai MSI, wahai pejabat, kau gendong emakmu itu ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat kau tebus satu jeritannya waktu melahirkan engkau. Meregang nyawa dia melahirkan kau, mengalir darahnya dalam darahmu, air susunya mengalir dalam badanmu, tak dapat kau tebus itu. Dah 3 video putarkan. Mereka kalau saya suruh sholat selalu marah-marah sama saya. Ustaz, saya kok bisa melawan anak-anak? Kok bisa melawan? Kami tak berani kan melawan semua orang tua kan? Saya umur 41 tahun, adik saya umur 38, beda kami 3 tahun. Sama-sama laki-laki, tak pernah kan? Takut kan semua orang tua. Dari kecil dia aja tegas. Waktu saya mau sekolah, mau kuliah, dipanggil, Mat sini. Kau mau kuliah apa mau berbini? Kalau mau berbini urus sawit yang ada di Pelalawan, kau urus. Kalau mau kuliah, kuliahkan. Pilih mana? Tegas. Nah, ini dia kadang anak ini kurang ajar kan? Tak jelas. Saya kalau ceramah jelas, kalau mengajar jelas, kalau bercakap jelas, karena kami dididik jelas. Ustaz Somad, anak saya ini nggak mau kuliah Pak Ustaz, jadi gimana mengatasinya ya? Kata jemaah, saya anak saya masih kecil Pak, saya tak bisa mendidik, saya tak tahu, tolonglah Ustaz, saya bisa bawa anak gitu. Saya tanya, saya pakai jurus orang tua saya. Kau mau kuliah apa mau pilih? Mau kuliah Ustaz. Jurusan apa? Jurusan teknik Pak Ustaz. Mau di mana? Di Universitas Mau dia Pak. Bagi selama ini orang tuanya tak jelas. Orang tua itu tak jelas, maka anak itu ikut tak jelas. Kita ini harus jelas-jelas. Mau mengaji apa mau tidur? Mengaji? Aduh duduk sini. Anak Ustaz. Saya doakan Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Keberkahan ilmu dan Ustaz diberikan ilmu. Saya jujur saya ngefan sama Ustaz dari saya kelas 2 di MAN. Dulu, jauh sebelum Ustaz terkenal seperti sekarang dengan gelar Dai 1 juta viewers, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadar diri sauri untung jasad terbujur korban dan diusung. Namun Ustaz insya Allah saya akan selalu mencoba untuk tidak fanatik. Saya ada pertanyaan soal harta warisan. Maaf agak panjang ceritanya. Begini Pak Ustaz, saya mendapatkan harta warisan dari datuk saya belah mamak saya. Mamak saya sudah meninggal, ayah saya masih hidup. Namun dia berkata harta dari datuk saya tersebut diberikan untuk saya. Dia anak perempuan. Dia anak dari atuknya laki-laki. Emak dia perempuan ya kan. Sekarang dia tak dapat harta warisan dari atuknya karena dia anak dari perempuan tak dapat bro. Ini kok bisa dapat? Berarti dua. Kalau tidak hibah wasiat. Yang bisa cucu anak dari perempuan ini bisa, kalau tak hibah wasiat. Oke, kalau tak jelaskan tak hibah tak wasiat, aku anggap saja hibah atau wasiat. Datuk saya ini menikah 2 kali. Oke. Nah, datuk jadi nikah 2 kali. Ini bininya pertama, ini bini kedua. Nah, atuk anak perempuan cucu. Ini yang nulis surat ini cucu. Atuknya tadi punya 2 bini, bini pertama, bini kedua. First wife and second wife. Okay, you understand what I say? Okay. Kita lanjutkan. Yang 2 kali menikah setelah istri pertama meninggal dan tidak dimadu lagi. Istri pertama memiliki 5 anak. Buatkan gulungkan kertas 5 biji. Anak pertama memiliki 5 anak. Anak kedua meninggal pada umur 2 tahun. Anak ketiga mamak saya memiliki 1 anak, yaitu anak keempat masih hidup sempat menikah namun tak memiliki anak, dan anak kelima meninggal pada umur 19 tahun dan tak sempat menikah. Anak istri kedua memiliki 5 anak. Anak pertama masih hidup memiliki 2 anak, anak kedua belum menikah sampai sekarang, anak ketiga telah meninggal meninggal, anak keempat. Datuk saya memiliki harta dan telah dibagikan melalui rapat keluarga menggunakan hukum matrilineal, di mana perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan tentu yang dilakukan setelah datuk saya meninggal.
Untuk akta istri kedua sudah dapat. Datuk saya meninggalkan sebuah rumah di sebelah tanah. Namun untuk istri pertama Datuk saya memiliki banyak rumah waktu masa mereka menikah. Maka dibagilah sesuai rapat. Istri kedua dapat satu rumah juga. Dari rumah seharusnya menjadi hak mama saya. Namun dengan syarat sampai anak-anaknya telah selesai sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa anaknya sudah pada menikah, namun rumah tersebut masih dimanfaatkan oleh istri kedua dari datuk saya. Mama saya diam dan saya pun begitu Ustaz sampai setelah meninggal. Saya pikir biarlah ini menjadi pendapatan nenek saya. Namun setelah dibiarkan anak pertama ketiga, namun coba untuk mengambil alih. Oh panjang ceritanya. Salahkah saya berbuat? Pertanyaan saya, setelah saya melakukan ini, anak ketiga dari istri kedua tersebut sakit disebabkan satu hal. Oh, ini bercampur-campur, ini tak bisa saya jawab. Jadi saya sarankan duduklah kalian kumpul bagi menurut hukum Islam, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian status yang kau dapat itu mesti dijelaskan apa itu wasiat atau hibah karena dari anak perempuan. Lalu kemudian dibagi, itu jelas tuh harta warisnya. Istri dapat sekian, anak sekian, istri dapat 1/8 karena ada anak. Harta datuk tadi dibagikan kepada istrinya 1/8. Jadi kalau harta datuk itu 1 miliar, maka dikeluarkan wasiat untuk engkau tadi saya anggap wasiat 1/8 untuk istri bagi 2, sisanya anak laki-laki dia akan 2 kali bagian. Dapat. Ini yang terakhir pribadi dan rahasia. Pribadi rahasia, mohon pencerahan dari Ustaz Somad. Pribadi rahasia tak boleh baca sini. Pribadi rahasia tak boleh tahu orang lain. Langsung jawab. Jawabannya bentar ya, saya ulang nih. Payah pula bacanya rahasia. Ini terakhir. Habis ini kita baca doa. Sabar. Habis ini kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Kita makan